Selamat sore semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 5, yaitu dengan materi di Recurrent Potential Drop Measurement atau biasa disingkat dengan ICPD. Berikut adalah alat multimeter untuk mengukur tegangan arus DC. Recurrent Potential Drop. Metode di Recurrent Potential Drop adalah teknik untuk pengujian non-destruktif yang telah digunakan selama beberapa dekade untuk mengukur ketebalan dan perkiraan kedalaman retak pada plat dan untuk memonitor inisiasi retak dan perlambatan arus dalam tes laboratorium. Sistem pengukuran panjang retak menggunakan metode di Recurrent Potential Drop atau DCPD dikembangkan untuk mendeteksi inisiasi pertumbuhan retak dan pertumbuhan retak berikutnya, sehingga metode ini diterima secara luas untuk memonitor retakan dalam uji laboratorium. Aplikasinya benar-benar tergantung pada kalibrasi yang akurat terkait tegangan yang keluar dan panjang retakan. Menjelaskan pengembangan dan penerapan metode potensial arus DC, pemantauan jarak retak untuk digunakan dalam pengujian ketangguhan retak melalui panas yang ditimbulkan dari arus. Panjang retak diukur dengan metode DCPD lebih mudah dibandingkan dengan panjang retak yang diamati pada permukaan spesimen. Dan sistem ini diverifikasi melalui tes yang menggunakan spesimen Curved Compact Tension. Berikut adalah skematik diagram DCPD. Dalam bentuk yang paling sederhana ini melibatkan pengaliran arus konstan melalui benda uji dan secara akurat mengukur potensi listrik yang melintasi bidang retak. Saat arus merambat pada retakan, penurunan potensial terukur. Peralatan dasar untuk metode DCPD terdiri dari sumber arus DC konstan dan voltmeter untuk mengukur perbedaan potensial yang dihasilkan dari bidang retak. Sumber arus listrik konstan yang stabil diperlukan untuk memaksimalkan sensitivitas peralatan, yaitu dengan alat HWD20/10 transistor regulator power supply. Digunakan untuk memasuk arus DC konstan ke spesimen. Pasokan ini dapat di-setel ke arus DC antara 0 hingga 10 ampere dengan stabilitas jangka panjang yang sangat baik dan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Sirkuit pengukur tegangan diperlukan untuk mengukur perubahan urutan mikrovoltomatis dalam sinyal beberapa milivolt. Awalnya, lead potensial dihubungkan ke multimeter dengan resolusi 6,5 digits. Data EPD diambil dalam prosedur berikut. A digital pulse dari instrumen 8500 plus terjadi pada beban maksimum. This pulse kemudian memicu multimeter untuk mengambil data. Menggunakan area kecil itu sebesar 20%. Memungkinkan tegangan EPD ditangkap pada beban maksimum. Beban maksimum sesuai dengan pembukaan retak maksimum dan
memberikan resolusi terbaik untuk penentuan panjang retak selama pengujian. Selain itu, untuk meningkatkan telitian pengukuran tegangan, kawat timah tegangan dipelintir dan ditahan untuk mengurangi tegangan yang disebabkan oleh perubahan medan magnet. Kemudian menyambungkan semua perangkat, yaitu satu daya, voltmeter, dan sebagainya. Untuk sistem DC-PD efek termoelektrik diperhitungkan dengan mengukur tegangan sambil membalikkan arah aliran arus. Pengujian dilakukan pada mesin uji hidrolik Instron 8500 plus, batang tarik dan gagang dikerjakan dari baja yang dipanaskan. Fixture uji merupakan uji integral yang terintegrasi secara elektrik dari mesin uji untuk mencegah hubungan arus pendek peralatan DC-PD yang digunakan untuk pengukuran ekstensi retak. Ini dapat dicapai dengan membuat dan memasukkan plat insulasi teflon antara perlengkapan uji dan load cell dan aktuator. Perpindahan titik beban diukur secara kontinu oleh dua transducer diferensial variabel linear yang dipasang pada kedua garis beban spesimen selama uji. Perpindahan elastis kereta beban dikecualikan dengan menggunakan sinyal LVDT. Nilai rata-rata didapat dari pembacaan LVDT yang diambil sebagai perpindahan garis beban untuk menghitung integral. Berikut adalah ukurannya. Di sana menunjukkan panjang retak yang dipantau pada permukaan spesimen oleh Microsoft dengan pembesaran kali 80 yang diukur selama pengujian pertumbuhan retak kelelahan untuk spesimen CCT pada suhu ruangan. Seperti yang diharapkan, panjang retak meningkat secara linier dengan peningkatan potensial drop atau biasa disingkat PD. Menemukan hubungan linier antara panjang retak dan sinyal potensial drop dukung PD. Faktor proporsional diperoleh untuk masing-masing spesimen dengan mengukur perubahan potensial total selama pengujian dan pertumbuhan retak stabil total. Total panjang retak stabil diukur dengan metode rata-rata 9 titik dalam ASTM EL737/96 pada permukaan faktor yang berwarna panas setelah pengujian. Berikut ada video sedikit tentang DC-PD. Today we'll be discussing DC-PD, which is a non-destructive testing procedure. It involves passing a voltage at constant current. You see the red and the black lead. They are attached to the power supply here, providing us a constant current of 4.9993 amps. We then measure the voltage drop across this piece here, across the crack. We have cut the crack with a hacksaw blade, and that's already been done. We cut it in increments, and we measure the voltage here on a nanovolt meter.
This allows us to generate a calibration curve for the crack length of a given supply voltage on our constant current. You can see the 0.5281 volts. The bar stock here shown is 7.95 millimeters in diameter, and it's made of 1018 steel. So if we took a piece that was 1018 steel and we measured the potential drop by using this method of DCPD and compared it to the calibration curve I will show you in a moment, we will be able to deduce the crack length. A di sini merupakan panjang retak, sedangkan W di sini adalah untuk lebar spesimennya. Nah, dari sana tadi kita mendapatkan kurva linear itu dari perhitungan yang seperti ini. Baik, kita akan next untuk selanjutnya. Ini ada kelebihannya. Yang pertama itu kemampuan untuk mengukur celah tersembunyi dan kemungkinan otomatisasi penuh pemantauan. Yang kedua, metode ini cocok untuk otomasi dan dapat juga untuk pengujian suhu tinggi dalam jangka panjang, tetapi hanya digunakan untuk ukuran spesimen tertentu. Yang ketiga, teknik ini sederhana, kuat, dan biayanya relatif rendah. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama itu kebutuhan untuk kontak listrik yang baik membuat teknik ini tidak cocok untuk memindai cacat. Terus yang kedua, memiliki batas tidak membedakan antara ekstensi retak dan pertumbuhan dimensi eksternal dari spesimen yang biasanya terjadi selama produksi umum dan tidak cocok untuk spesimen besar. Saya akhiri presentasi di kelompok 5. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat sore.